Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang telah diberikan pada kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok 3. Yang pertama ada Saudara Daniel Sinaga, yang kedua Saudari Fauziah Rizky Amalia, yang ketiga Irma Rahmayani, yang keempat Resti Sandiadita, yang kelima Satria Aryadinata, dan yang keenam Tengku Arifa Aulia. Selanjutnya, untuk pertanyaan akan diberikan kepada Saudara Daniel Sinaga. Shalom, saya Daniel Sinaga dari kelompok 3 kelas E3 Psikologi Pemerintahan. Berikut saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 3. Kita simak. Pertanyaan pertama dari Nova Andari, absen 20. Setiap organisasi bisnis maupun pemerintah perlu memiliki visi jangka panjang. Apa saja yang dimaksudkan dengan visi jangka panjang tersebut? Baik. Visi adalah gambaran besar tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi, atau organisasi di masa depan. Visi juga berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Selanjutnya, visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga, atau instansi membuat visi, maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Visi ini biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Dengan kata lain, visi adalah cita-cita suatu organisasi perusahaan yang jangka panjang yang ingin dicapai suatu perusahaan tersebut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pamela Pani, absen 21. Apakah dengan sistem pemerintahan bayangan dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan bangsa? Baik, mari kita simak apa itu pemerintahan bayangan. Pemerintahan bayangan disebut juga dengan kleptokrasi. Di luar makna partai politik, bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut pemerintahan rahasia atau pemerintahan tak terlihat. Pemerintahan bayangan ini dapat mempengaruhi pemerintahan yang ada pada umumnya. Hal positif dan hal yang negatif yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap sebuah kebijakan. Dalam hal ini, memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan bangsa merupakan sisi positif yang ada terhadap pemerintahan bayangan. Jika suatu permasalahan terjadi tiba-tiba atau muncul terhadap bangsa ini, maka pemimpin bangsa ini membutuhkan solusi atau alternatif untuk menentukan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, pemerintahan bayangan tadi dapat memberikan solusi alternatif pilihan terhadap pemimpin untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di bangsa ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Rahmat Firdaus, absen 22. Sama-sama kita ketahui praktek pemerintahan bayangan sampai sekarang masih ada di Indonesia. Jadi, bagaimana pemerintahan bayangan yang masih ada di Indonesia? Pemerintahan bayangan sendiri memiliki sisi negatif dan sisi positif pengaruhnya terhadap pemerintahan yang terpilih. Pemerintahan bayangan ini lebih banyak menimbulkan efek negatif karena sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Dari konflik kepentingan ini akan berlanjut terhadap timbulnya KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sering kita dengar banyak terjadi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi ini sering kita dengar dilakukan oleh orang-orang terdekat dari pemerintahan yang terpilih saat ini. Orang-orang terdekat ini dulunya mengusung pemerintahan yang terpilih. Jadi, efek yang ditimbulkan adalah balas jasa. Ketika pemerintahan terpilih, maka pemerintahan itu akan memberikan balasan dari orang-orang yang telah mengusungnya sebelumnya. Akhirnya, efek negatif yang akan ditimbulkan. Terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan dari Sarul Ramadan, absen 24. Jelaskan dan sebutkan komponen sistem pengendalian internal pemerintah. Baik,
Komponen pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Komponen ini diwujudkan dengan cara pengoperasian, cara pembagian wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan, cara komite audit berfungsi, dan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Komponen untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dan cara-cara untuk menghadapi risiko tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau control activities. Komponen yang dioperasikan untuk memastikan transaksi telah terotorisasi, adanya pembagian tugas, pemeliharaan terhadap dokumen, dan report perlindungan aset, dan pengecekan kinerja. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Komponen di mana informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan atau organisasi. Yang kelima adalah pemantauan atau monitoring. Komponen yang memastikan pengendalian internal beroperasi secara dinamis. Komponen ini merupakan komponen di mana semuanya telah berjalan, namun dilakukan pemantauan terhadap jalannya sebuah sistem organisasi. Dari hasil pemantauan ini kemudian akan dilaporkan untuk diaudit atau dianalisis dampaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nindya Praja Putri Resi Sandiadita, NPP 300508, nomor absen 23, kelas E3 dari kelompok 3 mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa rekan saya. Mari kita simak. Pertanyaan dari Muhammad Aziz Shani. Kapan pertama kali munculnya pemerintahan bayangan di Indonesia dan apakah di Indonesia saat ini masih ada pemerintahan bayangan? Munculnya fenomena shadow state di tingkat pemerintah daerah tidak lain dikarenakan adanya kebijakan desentralisasi otonomi daerah pada masa periode kepemimpinan pasca Soeharto. Ditetapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilegalkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah menjadi wahana baru untuk menjalankan serangkaian kegiatan politik di kancah lokal. Dengan demikian, muncullah kewenangan-kewenangan yang dapat diselenggarakan dengan bebas oleh daerah. Di antara kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah memilih kepala daerah baru melalui proses pilkada. Proses pilkada sendiri di Indonesia meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari pencalonan dan seleksi kepala daerah, dilanjutkan dengan tahap pilkada atau kampanye, dan diakhiri dengan pada hari H pemungutan suara. Pada proses pilkada, setiap kandidat memerlukan biaya atau modal ekonomi yang sangat tinggi dan juga memerlukan dukungan politik yang disebut dengan modal politik. Dua modal inilah yang menentukan kemenangan calon kepala daerah yang turut serta dalam bursa pilkada. Modal ekonomi yang dibutuhkan oleh calon kepala daerah tidak selalu berasal dari kantongnya sendiri. Bantuan modal ini juga berasal dari para donatur politik, misalnya pengusaha. Sedangkan modal politik bersumber dari beberapa pihak, baik dari kemampuan individu masyarakat atau pemilih, dari partai politik, dan dari fraksi di DPRD ataupun dari tokoh masyarakat. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Andika. Apa saja visi jangka panjang pemerintah Indonesia? Berdasarkan visi dan arah pembangunan jangka panjang atau PJP tahun 2005 sampai dengan 2025, visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia, dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan, didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah, didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. Pertanyaan dari Muhammad Cesar Aldafa. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya visi dan misi organisasi perusahaan?
Setiap organisasi atau perusahaan tertentu tentu ingin memiliki performa kinerja terbaik dari setiap karyawannya. Untuk itu, manajer perusahaan harus mengelola manajemen kinerja dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen pengukuran kinerja, baik berupa faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor-faktor pendukungnya harus ditingkatkan dan meminimalisir adanya faktor-faktor penghambat untuk penerapan manajemen pengukuran kinerja yang paling optimal. Oleh karena itu, analisis faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen pengukuran kinerja dipengaruhi oleh beberapa dimensi. Yang pertama, visi. Visi dan strategi organisasi dipahami atau dihayati oleh orang-orang dalam organisasi. Nilai-nilai individual dalam organisasi selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi organisasi. Yang kedua, manusia. Orang dalam organisasi memiliki tujuan yang sama atau terkait dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang ketiga, sumber daya. Sumber daya, baik itu waktu, energi, ataupun dana, dialokasikan untuk hal-hal yang penting bagi organisasi. Misalnya anggaran dikaitkan dengan strategi organisasi. Yang terakhir ada manajemen. Manajemen menggunakan waktu dengan baik untuk memikirkan strategi jangka panjang organisasi atau hanya melibatkan diri dalam pengambilan keputusan taktis jangka pendek. Baiklah, pertanyaan dari Muhammad Hilmi Arfah Mukhlis. Pertanyaannya, apakah pemerintah bayangan masih banyak ditemukan di dunia dan penyebab munculnya pemerintahan bayangan? Konsep shadow state mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep ini mulai diperkenalkan oleh William Reno pada tahun 1995 setelah menulis tentang praktik shadow state berdasarkan hasil studinya di Sierra Leone, Afrika. Sementara di kawasan Asia, Barbara Harris White pada tahun 1999 menulis tentang korelasi antara informal economy dan praktik shadow state dengan merujuk pada temuan studinya di India. Untuk konteks Indonesia, memang diakui bahwa analisa kritis tentang praktik shadow state belum banyak dilakukan. Salah satu pengamat, Hank Nordholt, pada tahun 2003 menyebutkan bahwa kemungkinan terdapat praktik shadow state dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah pada periode pasca pemerintahan Soeharto. Lalu apa penyebab munculnya pemerintahan bayangan? Menurut William Reno tahun 1995 bahwa shadow state atau negara bayangan atau yang lebih konkret dengan pemerintahan bayangan biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang tatkala terjadi pelapukan fungsi pada institusi pemerintahan formal. Penyebab utama terjadinya pelapukan fungsi tersebut antara lain karena para elit ekonomi penyelenggara pemerintahan formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik dominan yang berada di luar struktur pemerintahan. Konsekuensi logis dari kondisi seperti ini, maka pada tingkat realitas, penyelenggaraan pemerintah akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas informal di luar struktur pemerintahan daripada otoritas formal di dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Satria Adedinata, kelas E3 nomor absen 25, NPP 301095 dari kelompok 3. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Cesar Aldafa, yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, saya akan menjawab apa saja yang menghambat dari pelaksanaan visi dan misi pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama, yaitu terlalu fokusnya organisasi atau perusahaan tersebut terhadap permasalahan internal. Yang kedua, kehilangan orientasi atau nama baik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, terjadinya kompleksitas pada organisasi tersebut. Yang keempat, pertanggungjawaban yang tidak jelas pada perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kelima, ketidakmampuan melihat peluang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian ada juga faktor pendukungnya. Jika kita ibaratkan organisasi ini yang bergerak di bidang manajemen risiko,
Adapun faktor pendukungnya yang pertama yaitu adanya tenaga ahli yang berkompeten atau yang menguasai di bidangnya tersebut. Yang kedua, kompensasi yang diberikan kepada tenaga ahli dapat dihargai. Yang ketiga, terdapat alat bantu yang sangat banyak sehingga memudahkan tenaga ahli dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, pemberian penghargaan terhadap apa hasil yang telah diberikan oleh tenaga ahli tersebut. Dari Saudara Syarif Hidayat, dalam mencapai ekologi pemerintahan yang baik dan efektif, apa saja yang pemerintah negara lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Sebenarnya, pencapaian ekologi pemerintahan yang baik dan efektif ini tergantung dari kebijakan apa yang telah dibuat pemerintah tersebut. Apabila pemerintah tersebut telah menciptakan kebijakan yang telah dipikirkan dengan matang sebelumnya, maka ini akan mempermudahkan pemerintah dalam mencapai ekologi pemerintahan yang baik dan efektif. Ini berbanding kebalik jika pemerintah membuat kebijakan yang asal-asalan saja. Ini mengakibatkan semakin jauhnya untuk mencapai ekologi pemerintahan yang baik dan efektif. Perkenalkan, nama saya Tengku Arif Aulia, NPP 300149, nomor absen 27 dari kelas E3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Rahman Syarif. Jawaban dari saya yaitu, menurut saya pelayanan publik sekarang ini sudah lebih baik karena banyak pelayanan yang diselenggarakan di pelosok-pelosok negeri. Pelayanan gratis juga dilakukan di bidang pendidikan di Indonesia dan telah terwujud setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan adanya juga pelayanan gratis di bidang kesehatan di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2008 melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas yaitu sebuah program pelayanan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Namun, dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain yaitu kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir yaitu inefisiensi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Masra. Pemerintah bayangan di Indonesia muncul adalah pasca reformasi. Istilah pemerintah bayangan disebut juga kriptokrasi. Di luar makna partai politik bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut pemerintahan rahasia atau pemerintahan tak terlihat. Ide ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak dimiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat, melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis. Menurut kepercayaan ini, pemerintahan yang terpilih secara resmi sebenarnya hanya kaki tangan pemerintahan bayangan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sejati. Menyimak pengertian tersebut bahwa pemerintahan bayangan itu merupakan pemerintahan yang berada di luar sistem mengatur jalannya pemerintahan dari balik layar, namun sangat mempengaruhi sistem itu sendiri, terutama di dalam memberikan masukan informasi yang berkenaan dengan pemerintahan kepada pemerintah, malah lebih kencang dari kekuasaan pemerintah yang legal. Apapun yang disampaikan oleh pemerintahan bayangan ini selalu mendapat perhatian dari dan diprioritaskan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintahan dikendalikan oleh pemerintah bayangan. Di Indonesia, hal ini sangat kelihatan eksistensinya pasca reformasi. Tim sukses yang diperankan oleh kandidat ketika proses pilkada merasa sangat berjasa terpilihnya calon yang diusung, sehingga begitu calon unggulannya meraih kemenangan, maka tim ses atau tim sukses inilah yang berjaya, sehingga sangat dominan pengaruhnya kepada kepala daerah terpilih. Pengaruh yang dimaksud mencakup seluruh aktivitas pemerintahan, maka muncullah istilah pemerintah bayangan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Naufal.
Jawaban saya yaitu setiap organisasi maupun perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Visi dan misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan organisasi dan bisa diartikan sebagai sebuah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Visi organisasi cenderung singkat, namun mampu mencakup keseluruhan cita-cita dan tujuan. Sedangkan misi adalah aktivitas yang dilakukan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mampu mendukung tercapainya visi dan misi organisasi ialah dukungan dari karyawan atau anggota organisasi itu sendiri, seperti semangat kerja yang tinggi serta terus menuntut ilmu. Lalu fasilitas yang memadai, maksudnya organisasi memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk menunjang kelancaran kegiatan organisasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adam Arijal Akbar, bahwa pemerintah bayangan ini dibuat oleh orang-orang muda di parlemen karena memang ada keresahan publik terhadap kinerja pemerintah, konkretnya leadership yang diperankan oleh presiden kita mengecewakan masyarakat. Karena itu, lanjutnya muncul banyak pertanyaan di tengah masyarakat lewat mekanisme apa masyarakat bisa menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu salah satu alasan utama lahirnya pemerintah bayangan ini. Tujuan dari lahirnya pemerintahan bayangan ini yaitu diharapkan dari pemerintahan bayangan ini bisa menjadi alternatif agar masyarakat bisa menyampaikan permasalahannya kepada pemerintah, serta bisa memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan bangsa. Dan tujuan yang terakhir yaitu diharapkan penguatan demokrasi dan pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Irma Rahmayani, NPP 301190, absen 13 dari kelompok 3 kelas E3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alfandi Arhab. Penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1980 pada masa pemerintahan Soeharto adalah fenomena pemerintah bayangan. Ratusan orang meninggal karena ditembak dalam keadaan tangan terikat dan mayatnya diletakkan di pinggir jalan. Tetapi, sampai saat ini tidak ada satupun pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Setelah pemerintahan rezim Soeharto berganti, tidak ada tanda-tanda yang mengusut tuntas tindakan yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Bayu Angga. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan norma yang telah dipahami bersama yang digunakan untuk mengendalikan interaksi anggota organisasi yang satu dengan yang lainnya serta dengan para pelanggan dan pihak-pihak lain yang berada di luar organisasi. Sebagai sebuah organisasi sekaligus juga sebuah sistem, kegiatan pemerintah dipengaruhi dan mempengaruhi budaya organisasi yang melingkupinya. Secara konseptual dibedakan antara budaya organisasi dan perilaku organisasi, meskipun secara faktual sulit dipisahkan. Dikatakan demikian karena perilaku yang dijalankan terus-menerus secara konsisten akan terbentuk menjadi budaya. Ini pertanyaan dari saudari Beta Galeria. Pemerintah bayangan ini adalah pemerintahan yang tak kasat mata dan bersifat tertutup. Untuk konteks Indonesia memang diakui bahwa analisa kritis tentang praktik shadow state belum banyak dilakukan. Adanya pemerintah bayangan di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan, yaitu praktik shadow state. Pertanyaan dari saudara Daniel Kambu. Masa depan dari ekologis pemerintahan yakni tercapainya sebuah keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Tujuan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan penuh ketentraman dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dapat diarahkan pada keseimbangan dalam semua sektor yang ada dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah. Keseimbangan ini akan memberikan langkah pada terciptanya daya saing dan berkelanjutan kualitas sumber daya daerah yang ada untuk dikelola dengan baik, sehingga outward-looking pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk mengelola pemerintah daerah yang berdaya saing. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Fauzia Rizky Amalia, NPP 301334, kelas E3, absen 11, kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deskar Karoba, Fernando Belanov, Iza Seantio, dan Karisma Cahyaningtyas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Deskar Karoba. Mengapa perlu studi tentang ekologi pemerintahan dalam sistem pemerintahan? Pengertian ekologi pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia, lembaga pemerintahan, dan lingkungan alam maupun sosial.
antara manusia yang mempunyai sifat tertentu atau komunitas dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bahan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Kita perlu mempelajari tentang ekologi pemerintahan dalam sistem pemerintahan. Mengapa demikian? Dikarenakan ekologi pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintahan dalam arti sempit, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan hanya oleh badan eksekutif, dan hubungan pemerintahan arti luas, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat dan interaksi pemerintah dengan lingkungan alam yang tujuan akhir dari segala aktivitas tersebut ialah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi rakyat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fernando Belanov. Apakah yang menyebabkan munculnya pemerintahan bayangan dan tujuan pemerintahan bayangan tersebut? Pemerintahan bayangan biasanya akan hadir, tumbuh, dan berkembang jika terjadi pelabuhan fungsi pada institusi pemerintahan formal. Penyebabnya ialah karena para elit penyelenggara pemerintahan formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang dominan berada di luar struktur pemerintahan formal. Konsekuensi dengan adanya praktek shadow state ini ialah menyelenggarakan pemerintahan akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas di luar struktur pemerintahan daripada otoritas formal dalam pemerintahan. Adapun tujuan pemerintahan bayangan ialah untuk mempengaruhi kebijakan dan menjegal berbagai usaha yang sedang dijalankan oleh pemerintahan baru. Selain itu, tujuan utama pemerintahan bayangan ialah menggunakan negara, yaitu pemerintahan resmi, sebagai alat oleh para konspirator global, elit, dan bankir elit internasional demi meluluskan pendirian New World Order atau Tata Dunia Baru dalam One World Government, satu pemerintahan dan pemerintahan yang tunggal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Harisma Cahyaning Tias Eka Putri. Pertanyaannya ialah, apakah benar adanya sebuah pemerintahan bayangan? Kalau memang terbukti benar, negara manakah yang memiliki pemerintahan bayangan? Dan apabila terkuak memiliki pemerintahan bayangan, akankah terjadi sebuah konflik? Pemerintahan bayangan ialah pemerintahan yang berada di luar sistem, mengatur jalannya pemerintahan dari balik layar, namun sangat mempengaruhi sistem itu sendiri, terutama dalam memberikan informasi ataupun masukan yang berkenaan dengan pemerintahan kepada pemerintah. Disampaikan oleh pemerintahan bayangan ini selalu mendapat perhatian dan diprioritaskan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintahan dikendalikan oleh pemerintahan bayangan ini. Ada syarat mutlak apakah suatu negara dikendalikan oleh shadow government atau belum, ialah dengan melihat status kepemilikan bank sentral dalam negara tersebut. Ketika suatu pemerintah dan pemerintahan publik telah diputuskan untuk memiliki bank sentral independen, contohnya Bank of Amsterdam, Wissel Bank di Belanda, The Bank of England di Inggris, dan Bank Sentral di Indonesia. Artinya, sudah tidak ada jaminan bahwa berbagai negara benar-benar berdiri sendiri dalam mengatur dan menentukan nasib kedaulatan negara, bangsa, serta nasib rakyat mereka sendiri. Tidak hanya di Indonesia, contohnya di CIA, FIEB, NSA adalah salah satu komunitas intelijen Amerika Serikat. Namun, semua lembaga tersebut tidak sepenuhnya dikendalikan oleh konstitusi pemerintah Amerika Serikat, tetapi berada di bawah kontrol pemerintahan bayangan, seperti halnya Federal Reserve sebagai lembaga keuangan yang mencetak mata uang dolar Amerika. Kontrol penuh pencetakan uang sepenuhnya berada di bawah kendali swasta yang dikendalikan oleh bankir elit internasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iza Zentio, yaitu bagaimana cara menentukan kebijakan yang visioner di balik ketidakpastian lingkungan yang berlangsung. Kebijakan yang visioner dapat mempengaruhi ketidakpastian lingkungan yang berlangsung dengan beberapa cara, yaitu apabila perumusan visi dalam mengelola organisasi atau instansi dilakukan secara profesional. Kebijakan tersebut mendapat respek dan kepercayaan dari anggota kelompok atau masyarakat untuk merealisasikan visi yang ditetapkan. Yang ketiga, terdapat integritas, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan dalam kebijakan tersebut.
Kemudian, dalam kebijakan tersebut dapat menstimuli motivasi karyawan ataupun pegawai untuk menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif. Mungkin sekian jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.